Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai cara memberi skor pada variabel dummy untuk analisis regresi. Seperti kita ketahui bahwa variabel dummy ini adalah variabel non-parametrik. Namun bagaimana cara memasukkan variabel dummy pada analisis regresi linear yang umumnya menggunakan skala pengukuran parametrik? Jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita harus paham dulu mengenai teori dasar dalam analisis regresi. Analisis regresi ini merupakan salah satu uji asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dalam analisis regresi terdapat dua jenis variabel. Yang pertama adalah variabel terikat. Itu adalah variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya untuk variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Notasi variabel bebas ini adalah X seringnya ya. Kalau X-nya lebih dari satu variabel, X1, X2, dan seterusnya. Kalau untuk variabel terikat, sering dinotasikan dengan Y. Nah, di sini untuk dalam kasus-kasus penelitian lebih banyak adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kita melakukan estimasi menggunakan analisis regresi linear menggunakan metode kuadrat terkecil. Ini adalah yang paling sering digunakan. Nah, tentunya ketika kita memilih menggunakan analisis regresi linear metode OLS, di situ terdapat sejumlah asumsi yang harus kita penuhi. Tujuannya apa? Agar diperoleh base linear unbiased estimator. Jadi hasil estimasinya itu adalah konsisten dan tidak bias. Nah, di sini kita ada empat skala pengukuran variabel dalam statistik ya. Jadi, kalau kita ingin memenuhi asumsi tersebut, tadi yang mulai dari uji normalitas, kemudian heteroskedastisitas, kemudian uji non multikolineritas dan juga ada uji autokorelasi kalau kita menggunakan data time series. Di sini umumnya kita akan menggunakan skala interval dan skala rasio. Nah, kita kembali ke basic teorinya. Jadi skala pengukuran variabel itu ada empat, yaitu mulai dari skala terendah sampai skala tertinggi. Skala terendah meliputi skala nominal, selanjutnya disusul dengan skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kalau untuk skala nominal dan skala ordinal ini adalah masuk dalam non-parametrik. Adapun untuk skala interval dan rasio ini masuk dalam parametrik. Nah, skala interval dan rasio ini adalah yang paling sering kita gunakan pada analisis regresi linear metode kuadrat terkecil. Karena apa? Karena berpotensi untuk memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan dalam regresi linear metode OLS. Nah, di sini kita perlu juga tahu bahwa ternyata ada variabel yang berskala non-parametrik. Ini bisa kita gunakan juga pada analisis regresi linear metode OLS. Ini sangat penting. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan tarif impor, misalkan terhadap produksi nasional, produksi suatu komoditas ya. Tentunya kalau kebijakan tersebut, tarif misalkan kebijakan impor, itu kan kita bentuknya bukan data numerik ya. Jadi kita perlu membuat sebuah variabel boneka ya, kita sebut dengan variabel dummy. Dan ini misalkan kita menggunakan sebelum kebijakan dan setelah kebijakan. Jadi bagaimana pengaruhnya terhadap produksi atau supply. Nah, di situ kita bisa menggunakan variabel dummy. Dan variabel dummy tadi adalah non-parametrik berskala nominal. Ya, jadi sebelum kebijakan dan setelah kebijakan. Jadi skala nominal itu saya ingatkan kembali pada teman-teman, skala nominal itu adalah bertujuan untuk membedakan, hanya untuk membedakan
tanpa di dalamnya ada level atau tingkatan. Contohnya tadi ya, sebelum kebijakan dan setelah kebijakan. Kemudian wilayah, desa dan kota, iya atau tidak. Kemudian laki-laki atau perempuan. Itu kalau untuk yang biner ya, atau nominal dua kategori. Ada juga yang nominal tiga kategori, empat kategori, dan seterusnya. Contohnya adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu memang kita mengkategorisasi untuk membedakan, tapi di dalamnya itu tidak ada level atau tingkatan. Jadi kita harus memahami. Nah, di sini kalau kita menggunakan variabel dummy, pada video ini saya akan tekankan pada penggunaan variabel dummy biner. Jadi kita hanya menggunakan dua kategori. Contohnya tadi adalah sebelum kebijakan dan setelah kebijakan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan ke dalam regresi linear metode OLS agar tetap terpenuhi asumsinya? Nah, di sini saya sesuai dengan judul yang saya angkat, bagaimana teknik pemberian skor untuk variabel dummy. Karena kita tahu sendiri bahwa variabel dummy ini adalah skalanya nominal non parametrik. Datanya bukan berupa numerik. Oleh karena itu perlu kita konversi ke dalam data numerik agar bisa kita olah menggunakan aplikasi statistik atau ataupun perhitungan secara manual. Nah, di sini kita melihat bahwa variabel dummy untuk dummy biner itu terdiri dari dua kategori. Jadi di sini untuk pemberian skornya cukup kita memberikan angka 1 dan 0. Sekali lagi, untuk cara pemberian skor pada variabel dummy kita menggunakan skor 1 dan 0. Kemudian bagaimana? Kapan kita menggunakan skor 1 dan kapan kita menggunakan skor 0? Contohnya begini tadi. Sebelum kebijakan dan setelah kebijakan terhadap supply. Bagaimana pengaruh kebijakan impor, misalkan sebelum kebijakan impor dan setelah kebijakan impor kan untuk teknik scoringnya. Karena kita kan variabelnya adalah kebijakan impor. Bagaimana pengaruh kebijakan impor terhadap supply domestik, misalkan atau supply dalam negeri. Kebijakan impor itu kita kategorisasi menjadi sebelum kebijakan impor dan setelah kebijakan impor. Sebelum kebijakan impor, kita beri skor berapa? 0 atau 1. Nah, di sini caranya, tekniknya adalah untuk memudahkan dalam menginterpretasikan. Jadi, yang kita hipotesiskan itu adalah kita berikan skor 1. Misalkan tadi, misalkan dengan adanya kebijakan impor, maka misalkan akan eh, menurunkan produksi domestik, misalkan. Seperti itu. Nah, makanya kita setelah kebijakan impor, kita berikan angka 1. Kemudian sebelum kebijakan impor kita berikan angka 0. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Atau contoh lain, misalkan kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh wilayah terhadap eh, pendapatan pendapatan ya. Nah, di situ kita lihat bahwa wilayah desa dan kota misalkan dibagi dua. Misalkan kalau kita berasumsi di hipotesis kita bahwa untuk eh, pekerja yang tinggal di wilayah kota ini pendapatannya lebih tinggi, maka kita untuk wilayah kota berikan skor 1. Kemudian untuk desa kita berikan skor 0. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Ini ya semata-mata hanya untuk memudahkan kita ketika kita melakukan interpretasi outputnya. Selanjutnya bagaimana interpretasi variabel dummy dalam analisis regresi? Apakah sama untuk interpretasi variabel dummy dengan interpretasi variabel independen yang lain? Seperti kita ketahui bahwa di sini penggunaan variabel dummy itu kita include atau kita gabungkan dengan variabel independen yang lain. Misalkan sebelumnya kita telah membuat suatu persamaan regresi terdiri dari 4 variabel independen atau variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh 4 variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun kita juga membutuhkan informasi bagaimana pengaruh tadi kebijakan impor terhadap produksi misalkan. Nah, kita jadi tambahkan. Jadi yang tadinya 4 variabel independen plus satu variabel dummy. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah sama cara interpretasinya?
Jadi saya informasikan bahwa untuk cara interpretasi variabel dummy ini sedikit berbeda dibandingkan dengan cara interpretasi variabel bebas yang lain. Jadi variabel dummy ini lebih menekankan pada apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi seperti itu. Misalkan koefisiennya adalah positif, artinya berarti antara misalkan sebelum kebijakan dan setelah kebijakan ini lebih tinggi. Kalau tanda koefisien negatif, artinya bahwa setelah kebijakan ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelum kebijakan. Contohnya seperti itu. Ini dengan asumsi bahwa p-value-nya lebih kecil dari 5% kalau kita menggunakan taraf signifikansi 5% atau selang kepercayaan 95%. Jadi begitu teman-teman semuanya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Jika ingin mendiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan atau saran di kolom komentar di bawah. Baik, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.